Selamat datang di Optis, obrolan para tifosi sepak bola. Oke, kembali lagi bersama saya Reza Fiansyah, sang pundit korporat. Akhirnya saya kembali mengisi konten di Optis. Aduh, senang sekali. Kemarin saya digantikan oleh konten kreator magang ya di Optis ya. Akhirnya saya menggeser manusia itu dan kembali ke podcast saya tercinta ini. Senang sekali rasanya masih bersama partner saya. Wah, saya udah bukan partner Bapak. Sekarang saya fokus di pinusi.com. Aduh, Suara saya kedengeran kan ya sampai sana ya? kagak kayaknya, Pak. Kecil banget. Kecil banget. Coba itu digedein inputnya jadi Oh iya. 2. jadi 3 aja. Kenapa redam itu? Yo, mantap banget gak sih? Nah, ya Iya. kayak gitu. Ya saya host magang juga di Optis karena saya memang officialnya udah jadi host tetap di pinusi.com saya. Ya, ini juga Slash saya football. kecewa ya dengan Bapak ya, karena Bapak sekarang fokusnya udah ke mana-mana nih. Ya, Iya. uang lah, semua uang. Demi memperbesar Optis apapun saya lakukan. Bapak Laksmana Wirangga, pundit korporat 2 ini nih memang brengsek dia. Ya. Udah, aduh. Laksmana Wirangga, sahabat Bang Bots. Gokil. Itulah tag hari ini. Ngeditnya gimana ini? Dah emang beneran gue Nggak usah diedit ya? Nggak usah diedit. Ya follow-followan gue mau Bang Bots. Tinggal sama Kaofi aja gue belum follow-followan. Ya Bang Bots, terima kasih sudah Thank you mengizinkan. Bang Bots opportunity-nya. Betul. Saya bisa hadir di YouTube-nya Pinusi gara-gara Bang Bots juga, sama host magang terakhir dibantuin saya Ih, juga. bener. Sebenarnya host magang itu tuh sangat berguna. Ada value-nya. Ada Kita doang yang gak ada value-nya, Pak. value sebenarnya. Kita cuma menang bacot doang. Iya, sebenarnya paling gak berguna saya nih kayaknya nih. Nah itu kalau udah sadar bagus. Aduh. Ya, tapi teman-teman, di episode 2 season 2 ini di take itu di dini hari ya. Dini hari ini ada di Saya kurang sisa-sisa tidur. tenaga di otak sisa nih ya. Ini Benar. karena permintaan Bapak Laksmana Wirangga yang pengennya tidur sepanjang hari nanti katanya. Nggak ngerti dia kerjaannya apa kali ya. Emang bisa begitu, suka-suka banget dia. Saya konten kreator sekarang fokus. Karena emang udah dibayar saya buat jadi Wih, konten kreator. Udah dibayar ya? Udah berani saya Udah bilang ngerasain. ngomong tulis di media sosial konten kreator berani Berarti saya. Bapak sekarang kalau ditanya sama saudara-saudara di rumah gitu, Konten kalau kreator itu, biarpun content creator following ya. sama follower lebih banyak following. Oke. Masih belum dianggap ya berarti. Yang penting mah pede dulu, Pak. Penting uang ya. Oke, ini di tag dini hari, namun juga bertepatan dengan berakhirnya game week 1 Yoi. dari sepak bola Italia ya, Pak ya. Serie A betul. Serie A. Giornata 1. Giornata 1, menurut saya kemarin pertandingannya cukup menarik. Tim-tim unggulan berhasil menampilkan performa terbaik. Kata siapa? Ada yang terjungkal. Siapa? Opa Sari terjungkal sama Lecce. Emang tim 2-1. unggulan Bapak Sari. Dah iyalah dia masuk top 6 dong. Roma juga terjegal juga sama Salernitana. Biarpun memang yang tim besarnya kan Salernitana. Oh iya, betul. Terus juga tim besar yang saya harapkan bagus ternyata kalah sama tim papan tengah sama Inter Monza, kalah 2-0. Oh Jadi iya, banyak iya. sebenarnya tim-tim besar yang akhirnya terjegal juga di besar Giornata. menurut Bapak. Iya. Menurut Bapak. Ya buat saya mah pemain FM mah yang itu gede-gede semua tadi nama-namanya. Oh iya. Masalahnya host magang tadi takutnya tersinggung, Pak, kalau Bodoh. kita bahas-bahas Bodoh. Inter, Bodoh tim amat. kecil gitu kan. Aduh. Ya tapi menang nggak apa-apa dong. Yang penting Iya. menang happy. Ya, di Giornata pertama nih pertandingannya menurut saya cukup menarik, walaupun masih coba-coba gitu ya. Coba-coba. Coach-coach ya. Saya sebagai penonton Milan ya suka lah dengan permainan Milan secara overall di tengah kebijakan transfer yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya kemarin ya, karena Maldini keluar gitu. Emang nonton? Nonton itu extended highlight. Ya Allah. Ketiduran, Pak, 1:45, Pak. Nonton Aduh, bola dong, kerja, Mas. Nonton kerja. saya mah pundit, saya udah berani saya ngomong diri saya pundit, nonton tapi saya nonton Napoli. Iyalah. Napoli saya nonton. Osimhen. Permainan yang sangat tidak gokil meyakinkan dari Napoli ya. Iya. Napoli pelatihnya siapa sih? Bapak Rudi. Udah Rudi Garcia ya? Rudi Wawor. Enggak, Rudi Garcia. Tapi emang nggak terlalu meyakinkan sih. Ya, tapi kalau ngelihat dari semua tim yang berlaga di Giornata 1, kayaknya gue bisa berani bilang best performernya sih Juventus ya. Bener-bener tim yang beda dengan Juventus musim lalu di first half, bener-bener ngasih lihat bahwa Juventus hadir buat jadi title contenders gitu. Mainnya bener-bener Betul. bener-bener gila, gerusukan.
ya all out bener-bener yang gua nggak pernah lihat itu terjadi di Juventus musim lalu sih. Ya itu semua karena pelatihnya sih Pak. Emang Enggak, pelatihnya kelas. ya itu semua mungkin karena ambisi baru kali ya, karena manajemen juga berbenah juga, ada Gintoli juga di hire, terus juga pemainnya mungkin datang dengan ambisi baru, biarpun cuma nambah Timothy Weah doang, cuma ya praktis cuma Timothy Weah doang yang dipasang sebagai starter yang pemain baru, sisanya ya orang muka lama semua. Ya tapi berarti tim-tim ini juga sepertinya emang musim baru ini udah menemukan motivasinya kembali gitu ya. Semua punya motivasi baru lagi lah, sudah menemukan apa yang mereka cari, kecuali mungkin Sarri ya yang bingung nggak dibeliin pemain sama Lotito, cuma dibeliin Daichi Kamada dong, pusing kayaknya sama dia. Mourinho kayaknya juga agak bingung gitu. Iya, Pemain-pemain kuncinya banyak yang cedera Pak. Kayak Mourinho tuh udah kelamaan kerja, udah demotivasi dia. Ya enggak sih sebenarnya kalau dilihat dari pergerakannya Belotti bagus, pada akhirnya dia nyiptain gol juga buat Roma, biarpun memang finishingnya berantakan. Tapi kemarin pas di kiri itu Spinazzola diganti sama Zalewski, itu memang jadi lebih berwarna permainannya, jadi lebih nyerang tapi finishingnya bapuk. Intinya itu aja. Tapi pas ada Zalewski lebih bagus lah. Jadi pemainnya bagus, itu bermain bagus. Kemarin di babak kedua sebenarnya rotasi yang dilakuin Roma kayaknya jauh lebih baik dibandingkan di babak pertama. Makanya jadi lebih nyerang, tapi ya cuma mentok di satu gol Belotti yang di babak kedua aja, sisanya ya sudah. Berarti pemain yang bermain bagus siapa menurut Bapak? Belotti dong. Ya, karena golin ya dong. Striker diumpan masuk ke gol sih aneh ya. Tapi Zalewski gue baru pertama kali ngelihat dia main sih ya cukup kagum lah gue. Oke, nah ngomong-ngomong soal pemain-pemain bagus gitu, itu standar-standarnya Bapak dari mana? Statistiknya dari standar mana? Nggak ada. Saya kayak kemarin nggak pakai statistikan, tapi semuanya kelihatan berdasarkan mata aja. Semua pemain-pemain yang punya pergerakan, yang punya impact di tim yang cukup besar sih menurut gua ada beberapa sih. Berdasarkan selera berarti ya? Selera tentu. Nggak ada bullshit lah masalah statistik itu dipakai kalau sama-sama bagus. Nah kita mau compare sebenarnya yang lebih efisien yang mana, itu baru pakai statistik. Masuk akal. Tapi ngomong-ngomong soal statistik nih, Bapak Laksmana, ada statistik dunia nyata secara keseluruhan, ada statistik yang berpengaruh ke permainan. Apa tuh? Permainan fantasi Serie A. Oh, Serie A fantasi ya. Serie A fantasi. Jadi statistik-statistik yang dari tadi kita bahas itu tuh tidak semuanya merepresentasikan apa yang diinginkan oleh fantasi Serie A. Iya, tapi memang harusnya gambaran besar yang kayak Spinazzola diganti siapa lah itu nggak ngaruh. Nggak ngaruh, betul. Tapi itu menggambarkan sebenarnya pemain-pemain yang punya poin tinggi berarti punya impact bagus di tim sebenarnya. Berarti kan problemnya kalau lu salah pilih pemain gitu, pemain cedera lu pasang jadi starter, itu berarti ada problem kan di pelatih yang milih pemainnya. Itu sih menurut gua. Enggak, gini. Cara berpikir di dunia nyata dengan dunia fantasi seri A fantasi ini tuh berbeda, Pak. Ketika Bapak menyusun sebuah tim di Serie A fantasi, itu Bapak nggak bisa mikirin kayak, oh dia nih cedera berarti nggak gue pasang lu. Lu ketika kita memilih tim untuk Serie A fantasi, itu tuh kita udah mikir pondasi timnya itu seperti apa. Pilihlah pemain-pemain yang bisa menjadi pondasi. Yang tadi Bapak bahas, ada pemain yang cedera dipasang jadi starter. Nah itu memang kebodohan. Nah itu. Tapi pemain yang dipilih itu bukan sebuah kesalahan menurut saya. Itu investasi jangka panjang. Lo kan bisa taruh itu di cadangan dulu. Gitu. Kalau kan di kepencet namanya juga. Di fitur Serie A Fantasi itu ada namanya, lo bisa auto rotate tim. Terus juga yang kedua itu di Serie A Fantasi itu sebenarnya ada salah satu fitur untuk ngasih tahu lo ketika drafting tim itu dia bakal kasih tahu chance of playing berapa persen. Nah itu adalah kebodohan pemula ya menurut gue yang aneh gitu. Lu udah dikasih tahu bahwa Kvaratskhelia aja tadinya gue udah mau beli, tapi karena potensi dia nggak bisa dimainin, akhirnya gue ganti Rafael Leao kan. Tapi akhirnya bikin asis dong Kvarat dong. Enggak, Kvarat cedera, nggak ada asis dari mana, asis dia nggak main musim lalu tapi. Nah iya, maksud gue ya itu adalah intuisi seorang pelatih sebenarnya yang harusnya dimiliki banyak orang gitu. Ketika lu temuin pemain ini cedera, oke, long run is a long run gitu. Tapi lu juga harus bikin tim yang stable, yang bisa bermain week by week gitu. Bukan cuma
lu berpikir jangka panjang tapi ternyata pemainnya cedera. Apa itu logika apa yang mendasari itu? Tapi ketika lu pilih pemain, lu juga nggak bisa sembarangan bongkar pasang karena lu dibatasi transfer sebanyak dua kali. Satu kali per minggu. Minggu satu kali. Tapi kalau lu nggak pakai dia bisa 2 kali. Betul kan? Betul. Nah jadi lu memang harus memilih pemain-pemain yang bisa jadi pondasi tim lu dong. Betul, tapi 2 itu lebih dari cukup lah. Ya berarti ketika lu memasang satu squad, berarti lu punya potensi 9 yang sebenarnya lu bakal pertahanin sepanjang musim. Ada 2 yang sebenarnya situasional, tergantung kebutuhan. Nah itu kan berarti sebenarnya lu bisa atur. Tapi ini menarik Pak. Maksudnya mungkin Bapak sama saya nih agak bukan bertolak belakang ya, agak berbeda pendekatannya. Memang berbeda, agak berbeda memang. Enggak. Anda itu jangan mentang-mentang kayak berasa poin Anda tinggi lalu merasa Anda itu penguasa dunia. Masih terlalu dini. Itu sudah menggambarkan. Ketawa itu tuh di akhir, Pak. Bukan di awal-awal. Ya ketawa dari awal sampai akhir berarti kan membuktikan memang dari awal. Gak bisa. Itu jumawa namanya. Nah, tapi gini. Ini menarik juga gitu. Jadi untuk kawan-kawan pendengar yang memang mau mendengarkan, mau bermain fantasi Serie A fantasi, Bisa itu cobalah biar ada take ons dari lu gitu, kayak apa sih pendekatan lu tuh gimana ketika lu nyusun pemain tuh, apa yang lu baca, apa yang lu lihat, apa yang jadi pertimbangan lu dalam memilih pemain gitu. Ya mungkin rekan-rekan bisa yang udah terbiasa main FPL kali Fantasy Premier League ini kurang lebih sebenarnya sama. Cuman memang metodenya agak sedikit beda, perhitungan poinnya juga cukup berbeda lah, cukup signifikan perbedaannya, karena kalau di FPL tuh mungkin poinnya jarang lo sampai belasan. Kalau di Serie A Fantasi perhitungannya lebih simpel tapi ya lebih tricky aja sih gitu. Pertama itu website serieafantasy.com. Lo kalau main di Serie A Fantasi biasanya perhitungan, kalau ngomongin strategi gue kayaknya hampir mirip kayak FPL, fokus di back 3 karena biasanya pendulang poin itu memang lebih banyak di midfield dan di striker. Itu udah pastilah karena makin banyak striker ya yang golin lebih banyak, probabilitas poinnya lebih tinggi. Di midfield juga biasanya ngomongin assist juga sama. Jadi makanya biasanya gue lebih banyak pendekatan back 3, either 3-5-2 atau 3-4-3 lah. Itu udah pasti pendekatan gue. Terus kalau cara gue milih pemain, biasanya kalau gue akan lihat dari statistik musim lalu. Itu udah pasti confirm lah. Statistik sama harga itu kan udah pasti dua komponen yang mesti lo perhatiin. Jangan sampai lu pilih base 11 bagus tapi harganya di luar budget gitu. Itu kan gak bakal bisa gitu. Itu kebodohan. Nah makanya biasanya gue akan pilih anchor timnya di mana. Misalkan di midfield gue akan pilih 2 pemain terbaiknya, di striker mungkin 1-2, di kiper siapa akan gue pilih 1, di belakang mungkin gue pilih 1. Nah nanti sisanya gue akan mix and match saja lah sesuai dengan kebutuhan. Dan itu biasanya gue akan bedain dari tim-tim yang misalkan tim papan atas yang udah gue pilih pemainnya ada 5-6 tim, sisanya mungkin akan gue combine sama tim-tim papan tengah atau papan bawah buat bantu dongkrak juga. Oke, jadi kayak gitu. Buat gue gitu. Dan itu so far di FPL dan Serie A Fantasi sih masih jadi salah satu tim terbaik lah gue di sana. Pemain-pemain yang lu pilih itu tuh emang pemain with big names, with apa tuh namanya, safe statistik gitu. Maksudnya statistik aman yang lu pilih. Atau sebenarnya lu juga ada pilih berdasarkan kayak guts gitu, berdasarkan feeling, berdasarkan ada dua-duanya eyeball lu. Jadi kayak gue suka nih pemain ini. Dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Kayak karena ini Serie A Fantasi ini pertama kali gue mainin. Kalau FPL mungkin gue udah beberapa, dalam 4 tahun terakhir mungkin gue main 2 kali lah. Tahun ini gue main lagi. Sama. Yang pasti kalau based on statistik yang kita udah sama-sama aware dan pasti harusnya bener sih ya, Victor Osimhen itu udah no doubt dong. Betul. Ya pasti semusim 2 digit gol ya harusnya, poin yang bisa didulang cukup sama tinggi. Sama kayak Aguero di FPL zaman dulu, atau Haaland sekarang di FPL gitu. Itu udah jaminan mutu lah gitu. Yang hal-hal yang kayak gitu, pemain-pemain jaminan mutu pasti akan selalu ada, dan itu menurut gua lah harus dipertahanin dari awal sampai akhir musim kecuali memang cedera. Nah itu biasanya based on statistik yang safe ya itu pasti kan gue pilih. Tapi kalau based on guts itu gue ada, atau based on ya feeling aja lah ya, bahwa kini pemain sih punya potensi yang baik ke depannya gitu. Kayak misalkan Baldanzi, kayak misalkan kipernya Empoli yang dipinjemin dari Napoli. Nah itu 2 itu
kalau Baldanzi mungkin udah ada kali ya statsnya dari musim lalu. Cuman kan sebenarnya dia angin-angin karena pemain muda dan memang timnya juga bukan tim gede. Tapi itu kayak pertaruhan yang layak lah. Once memang Baldanzi lagi bagus ya gue bisa dapat poin gede. Tapi once enggak ya cukup aja gitu poinnya buat menambal kekurangan poin gue. Paham. Kalau kiper biasanya buat rotasi aja sih. Gue akan lihat lawan si kiper secondary gue dia lawannya tim apa. Kalau misalkan sama kuat gue biasanya akan masang kiper kedua gue. Kiper kedua berarti kiper pertama dengan kiper kedua lu tuh lu bikinnya tanda kutip setara dari tim gede atau lu biasanya ada gap. Kiper utama gue itu memang kiper 4 besar lah, kiper 4 besar siapapun itu. Kalau gue sekarang Mignon. Nanti kalau misalkan second kiper gue adalah tim papan tengah, kiper Empoli. Eli Capri. Jadi itu gue pakai ketika misalkan Empoli ketemu misalkan Hellas Verona, Empoli ketemu Torino. Nah, itu biasanya kemungkinan akan gue pakai karena dia biasanya akan ngelakuin save-nya lebih banyak. Oke. Kebobolan mungkin iya, tapi potensi dia untuk jual beli serangan dan akan nambah poin sih lebih tinggi. Buat gue sih gitu. Ya, jadi agak gambling juga ya. Ya. Agak beda pendekatannya. Iya, pendekatannya lo tetap ada sesuatu yang tetap lo jaga untuk keeping point, tapi ada juga lo yang bertaruh untuk nambahin poin atau kehilangan poin gitu aja. Oke, jadi kurang lebih pendekatan lo kayak gitu ya. Lu yang jadi jangkar di setiap lini, maksudnya pemain bertahan, pemain tengah, pemain depan, itu lu bakal pilih yang big names atau bukan big names lah, lebih ke secara statistik ini aman nih gitu. Iya, tapi untuk pemain lain penopangnya, nah itu lu yang tweak mix and match tuh ya. Betul. Itu di menurut gue itu dibutuhkan lah, karena lu juga kalau pemain yang pasti aman sih itu harusnya potensi lu untuk kehilangan poin sangat rendah lah, bukan sangat rendah lah. Kayak ada kalanya lu pasti kalau ngomongin Lautaro Martinez atau Osimhen gak golin ya pasti ada, atau off day-nya Leo kayak kemarin itu juga ada. Tapi nggak mungkin poinnya cuma 1 atau 2, tapi pasti ada. Bener. Dan gue mau nambahin juga, perhitungan poin di Serie A Fantasy ini juga menarik, Pak. Ya. Karena untuk kalau di Fantasy Premier League itu tuh lu dapat nilai clean sheet kalau lu itu bermain selama 60 menit. Itu dia udah ngitung clean sheet. Tapi kalau dia kebobolan, misalnya gini, kalau di Fantasy Premier League itu misalnya gue pasang back Varane. Dia main 65 menit lalu ditarik keluar. Nah, itu dia dapat tuh poin clean sheet. Walaupun timnya habis itu kebobolan, dia tetap megang tuh poin clean sheet-nya. Nah, cuman kalau di Serie A Fantasi dia tuh per babak ternyata. Iya, betul kan? Dia per babak dapat clean sheet-nya. Nah, ini yang menurut gue jadi agak beda dan agak tricky nih. Agree. Terus juga di Serie A Fantasi tuh perhitungan poinnya itu lebih banyak sih sebenarnya. Ada beberapa kategori kayak shot on target. Nah, itu juga bisa jadi tambahan poin tuh. Ya, betul. Iya kan, betul ya? Betul kan? Poinnya juga. Nah, yang kayak gitu-gitu itu tuh agak beda tuh sama FPL. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa lihat sendiri lah. Karena kalau dibahas di sini nanti terlalu teknis. Iya, betul. Lu pada bosen. Teman-teman bisa lihat di rules and FAQ-nya juga jangan males baca lah. Di Serie A Fantasi. Menurut gue itu cukup bisa jadi lo gambaran juga. Kadang kan ada pemain-pemain yang menurut lo bagus tapi sebenarnya cukup agresif, sering dapat kartu kuning, kartu merah. Nah, itu jadi, impact ke poin juga. Itu jadi pengurang lah, sama kayak di FPL. Sama. Cuman memang lebih agresif di FPL ya, karena perhitungan poinnya lebih minim ya, lebih irit. Jadi once lo ngelakuin kesalahan, poin deduction-nya jauh lebih tinggi. FPL itu sebenarnya lebih sederhana, tapi pengurangan dan penambahan poinnya lebih besar. Kalau di Serie A Fantasi lebih banyak penambahan poinnya dibandingkan pengurangan poinnya. Tapi kategori yang harus lu pelajarin tanda kutip lebih banyak. Lumayan banyak. Tapi cukup seru kok, cukup seru. Iya, tapi pendekatan gue tuh beda sama lu gitu. Ya nggak apa-apa. Lu masih belum berhasil juga. Lu poinnya berapa? Yang game week 1? Sekarang sih 104 ya. Oh, bangga tuh. Enggak sih, tapi menurut gua stabil lah. Week by week harusnya 100-an ya. Nggak heran sih. Gua sebenarnya setuju sama approach lu. Tapi kalau ngelihat dari susunan pemain lu, gua ada yang beda-beda nih gitu. Kalau untuk kiper, gua suka ngambil kiper ya dari tim gede. Karena gue bisa nge-tweak aja nih tim gede. Yang pertama tuh ketemu tim yang memungkinkan dia clean sheet atau enggak gitu. Lalu tim gede yang dari kiper tim gede yang kedua tuh juga gue lihat dia memungkinkan clean sheet atau enggak. Nah, jadi kenapa kayak gitu? Karena gue lebih milih kiper itu bisa dapat poin clean sheet. Karena itu lebih gede. Ya, nah, terus kan tadi ada tuh ya omongan lu di awal-awal yang kayak mainin pemain
cedera jadi starter. Ya itu memang kesalahan, tapi saya ngerasa pemain ini tuh punya potensi yang besar gitu untuk bikin gara-gara ke depannya gitu. Nggak apa-apa. Walaupun ada beberapa pemain yang sama ya antara Anda dengan saya ya. Ya memang selalu akan ada yang sama, toh juga nggak harus heran-heran amat karena pemain bagus ya kan cuma sedikit gitu, makanya biasanya kan pilihannya sama. Oke, tapi dari tadi kita udah ngomong berdua nih. Kayak gue sebelum mau melanjutkan debat-debatnya ini, membantai argumen-argumen lu, kayaknya aus gue. Aus. Maksud bener. Panggil dulu apa ya? Panggil dulu host ya. Magang ya? Host magang. Buat kita ajak juga ngobrol ya. Boleh. Gue pengen tahu juga nih sudut pandangnya dia dalam dunia fantasi Serie A ini. Mas Aldi aus. Mas Aldi aus. Mimi. Ayo dong. Aus akan apa nih? Kasih sayang dong. Ini BTW udah ngomongin fantasi Serie A. Kemarin gue di di PM sama salah satu host kalian ini, katanya kalau yang game week ini paling kecil poinnya dia mau lari sambil telanjang. Ya ditunggu aja. Siapa sih emang kemarin yang paling kecil siapa sih? Salah dua. Sebenarnya lebih kepada ini aja, cuma ngomong aja kalau memang merasa strateginya lebih bagus gitu Bapak Aldi ya. Gue cuma bilang ya udah, kalau memang lu punya pendekatan lebih bagus ya udah kita atur aja di next game week gimana yang poinnya paling rendah. Ya udah tinggal jalan, ya mau kayak gimana aturannya terserah. Saya mah ikut aja. Lihat 4 game week baru kalian bisa tertawa. Iya nih, coba. Gak apa-apa. Tadi kan kalian udah ngebahas beberapa sudut poin POV dari kalian ya dari fantasi Serie A ini. Kalau masalah peraturan tadi juga udah sedikit dijelasin. Sedikit lah ya. Dan yang ya sebenarnya kalau mau lebih detail lagi bisa dilihat sendiri kan tadi lu bilang. Betul. Nah, coba kalau dari masing-masing kalian sebenarnya kalau masalah ngomongin riset nih, biasanya risetnya berdasarkan apa aja sih kalau misalnya di luar statistik itu? Enggak. Gue pengen dari lu dulu coba. Dari lu dulu dong. Ya kalau masalah riset sih sebenarnya ya. Soalnya kami aus nih. Nah, jadi dikasih minum. Gua dulu nih yang ngomong nih ya. Ya udah. Mau dong. Kalau point of view gue ya, karena gue main fantasy football sebenarnya cuma di Serie A doang sih. Sebenarnya ada juga sebelum ini kan yang globalnya nih fantasy Serie A. Dulu Indonesia juga punya namanya Liga Fantasia. Itu provide by Tirto.id deh yang bikin. Nah, tapi sekarang 2 musim terakhir udah nggak jalan. Nah, kalau yang ini emang lebih mirip ke FPL juga sih, secara rules segala macamnya. Kalau gue sendiri nih kalau misalnya mau milih pemain, biasanya gue riset berdasarkan role-nya di tim. Role-nya di tim sama minute play per game-nya sih biasanya. Karena contoh lah pemain Inter yang deket sama gue kan ya, pemain Inter. Role-nya mungkin Di Marco, gue ngomongin Di Marco. Free kick taker iya. Tapi minusnya dia sebagai back di strategi Inzaghi pasti dia bakal diganti, nggak bakal main 90 menit. Nah itu, nah tapi kebetulan kan gue pakai dia juga ya, pakai dia di tim gue. Mendalam ini bahasannya nih, Bapak. Ini lebih detail, bagus. Pundit biarpun poinnya di bawah saya, bagus. Iya, ini saya 86 ya kalau nggak salah. Iya. Beda berapa lah? Ya beda tipis lah, aman lah. Ada yang 50-an doang soalnya. Iya, naik 70, tapi ada yang poinnya cuma 1, tahu ngapain? Nyuci piring kali di kanan. Iya, yang kalau menurut gue yang paling terpenting sih minute play per game ya. Ya. Karena apalagi back itu nggak ngapa-ngapain, lu cuma clean sheet aja, tapi main 90 menit lu dapat 9 poin minimal. Ya, betul. Minimal 9 poin. Nah, apalagi kalau misalnya back itu bisa ngasih assist atau ngasih gol bahkan kan, itu bisa lebih banyak. Nah, kenapa gua di formasi gua pakai 4-4-2 karena backnya lebih banyak. Dan yang gue pakai backnya itu back wing back semua yang maju ke depan, yang ada potensi bikin assist dan bikin gol. Sama. Kenapa gue nggak pakai 3-4-3 kayak Rangga? Mungkin karena di midfield ini ya tricky juga sih, karena dia kalau clean sheet cuma 1 poin. Kalau golin juga golnya lebih kecil daripada back poinnya. Assist kalau nggak salah assist juga sama deh, assist sama kayak back. Nah, makanya ini preferensi aja sih, kalau gue lebih banyakin ke back sama striker paling. Iya. Ya memang sih kalau di gue juga kayaknya pendulang poin paling gede gue memang di lini belakang
kiper sama lini serang dan ya memang itu jadi salah satu pendulang poin krusial juga. Iya, dan gitu. kalau kita ngomongin musim lalu poin terbanyaknya itu justru dari back, dan nama ini nama yang sebenarnya kita sering underestimate, yaitu Danilo dari Juventus dengan poin 308 poin. Iya. Ya, selain itu kan ada Kim Min-jae, ada Di Lorenzo. Nah, tiga back itu sebenarnya back sayap ya, cuma si Kim Min-jae doang, karena memang dia sering overlap juga ya. Karena dia banyak gol sundulan. Betul. Nah, untuk tadi udah gue bilang juga role-nya apa. Gue juga akan lebih milih kalau pemain itu yang free kick taker atau penalty taker. Oke. Dari free kick atau corner kick kan bisa jadi assist juga. Berarti James Ward-Prowse ya. Nah, Ward-Prowse mainnya kan di West Ham ya. Tapi itu mainnya di Inggris, Pak. Ya berarti saya harus beli gitu di FPL gitu. Oke. Terus tadi udah bilang ya back, gue lebih prefer back sayap sama pemain yang di klubnya itu nggak punya backup yang bagus. Oke. Kalau di Napoli kayak di Lorenzo yang bek kanannya nggak ada rotasi ya. Jadi bagus dia kemungkinan bermain 90 menitnya lebih gede kan. Wah, ini saya riset aja timnya. Iya kan, kalau ya insightful ya. Saya ganti tim saya kali ya sekarang jangan ya. Dong, jangan pakai wildcard ya. Jangan. Boleh kan semusim sekali nggak apa-apa, nggak salah. Nah, itu makanya kalau dari gua mungkin agak sedikit berjudinya itu di posisi Di Marco. Kenapa? Karena secara main dia nggak mungkin 90 menit. Iya. Sekarang tapi udah secara potensi dia ngasih assist dan gol ada. Lebih tapi secara nama mirip-mirip sama nama lu, Federici Di Marco. Di samping gua ngefans juga sih. Tapi emang pemainnya ya oke lah. Terus tadi kan ngomongin kiper juga ya, sempat ngomongin kiper. Menurut gua sih kalau si Reza kan pakai kiper dua-duanya yang 4 besar lah ya, yang kemungkinan akan bisa lu rotasi kan. Maksud lu, gua ngerti lu bakal mainan kalau Milan lawan tim kecil, mainin Szczesny kalau Szczesny-nya gantian yang lawan tim kecil. Iya, gua pikir gitu. Ya kalau gua sih karena di sini ada transfer juga kan, ada transfer seminggu sekali, dan itu tadi gue agak sedikit ralat, mungkin tadi maksimal itu kalau nggak dipakai bisa 4. Jadi lu 4 minggu itu kalau nggak dipakai ya udah, nanti lu minggu kelima bisa 4 gitu. Ini saya baru Bukan ini. Makasih mas. Kan seminggu 1 kan, berarti seminggu 1. Tapi kalau nggak dipakai lu bisa lu simpen. Iya, gue simpan sampai 4 kali. Nanti kalau udah minggu keempat gue habisin gitu. Ke minggu kelima gue habisin gitu, bisa kan? Saya biasa main di FPL cuma 2, Pak. Iya, FPL 2, betul, FPL 2. Iya. Nah, kalau gue lebih prefer 1 aja sih, karena yang kiper cadangannya itu ya gue anggap ya boleh lah dari kiper tim kecil yang pasti main, atau yang ya udah yang cuman buat pajangan doang. Kenapa? Karena gue biasanya akan mengganti kiper gue per 3 atau 4 pertandingan sih. Jadi gue lihat juga setiap pemain yang gue pilih, gue lihat minimal 3 ke depannya kan. Pertandingan ke depan. Nah, kenapa? Biar bisa lebih maksimal di pemain-pemain utama kita. Jadi gue prinsipnya sih kalau untuk main cadangan nggak ada yang harganya lebih dari 5 juta. Iya. Biasanya sih gitu, biar gue di tengahnya tuh lebih, atau di main utamanya yang lebih punya value, dan emang secara statistik dia bisa mendulang poin yang oke. Gitu aja sih kalau dari gue. Mirip-mirip ya ternyata Bapak Aldi ya. Ternyata mirip-mirip Bapak Aldi dengan ini ya. Iya. Dengan logika orang-orang pada umum ya. Iya, ya memang ya itu logika normal ya berarti ya. Maksud ya logika masuk akal, yang pemain yang cedera nggak dimainin tuh ya normal kan, berarti itu harusnya manusia normal berpikir gitu kan ya Pak Aldi ya. Enggak, gini Pak. Kalau dari pendekatan saya itu tipikal orang yang rasional dan tidak rasional. Maksudnya gimana? Kayak ada beberapa hal yang gue mikirnya rasional. Kayak gue milih posisi kiper. Posisi kiper itu tuh posisi yang gue paling males untuk ganti, karena gue pengen kiper itu yang udah stabil nih. Maksudnya ya kalau nggak yang A, yang B gitu. Nah itu pertimbangan gue kenapa gue milih kiper dari tim yang tanda kutip 4 besar gitu ya. Karena gue udah punya kepastian dia punya probabilitas clean sheet ataupun save yang banyak nih gitu. Gua ralat kalau save banyak itu biasanya ada di tim kecil, tapi biasanya dia tuh clean sheet-nya lebih gede gitu kansnya. Nah, gua setuju sama penjelasan Bapak Aldi tadi gitu. Ada
untuk cadangan tuh jangan sampai nilainya lebih gede. Nah itu juga gue ambil. Nah cuman gue milih juga untuk cadangannya itu gue pengen dia ini tuh gue make yang orang lain nggak make gitu. Betul. Nah kenapa kayak gitu? Karena itu bisa. Nah ini gue agak gambling juga. Karena kalau gue misalnya pakai yang standar aja, poin gue kurang lebih bakal sama-sama aja nih. Tapi kalau misalnya gue pakai yang anti mainstream, nah di situ gue bisa mendulang poin yang dan ngasih efek kejut gitu loh ke lawan di liga gue, bahwa tiba-tiba gue punya pemain ini gitu. Atau ya yang lain pada tinggi lu blok sendiri. Bisa jadi benar, bisa jadi kayak gitu. Tapi kan lihat dari beberapa game week ke depan gitu. Gue setuju ketika gue milih pemain juga gue ngelihat kalau gue ngelihatnya biasanya 5 game week ke depan Pak, karena gue nggak mau buru-buru pakai transfer gitu. Betul. Nah kayak gitu. Coba gue tanya ke kalian berdua nih, tanpa melihat statistik segala macam, siapa pemain yang paling banyak poinnya di game week pertama? Osimhen. Gue nggak ngeliat feeling gue kayaknya sih itu ya, siapa namanya? Bukan yang kemarin golin di Salernitana. Kandreva. Feeling gue kayak Kandreva deh. Osimhen. Ini jadi lu Kandreva atau Osimhen? Yang benar adalah Kandreva. Kandreva 16 poin. Osimhen 14 ya. Berarti udah ketahuan ya memang yang punya analisa ngaco lebih cepet yang mana gitu, yang lebih masuk akal gitu. Kenapa? Karena sama-sama 2 gol, tapi Kandreva sebagai midfielder nilai poinnya lebih gede. Nah, betul. Itu. Yang kedua siapa? Betul. Yang kedua Osimhen sih harusnya benar. Osimhen harusnya benar. Yang kedua Cristiano Biraghi 15 ya? 15. Ah iya benar. Kayak Osimhen. Yang ketiga Osimhen. Iya. Ketiga Osimhen. Ya, ketiga Osimhen baru 14. Aku mau benar. Ya. Ternyata aku 2 kali salah. Oke. Nah, terus gue mau lanjutin juga. Nah, benar tuh Pak. Gue juga milih tim. Itu tuh gue lebih suka midfield yang yang creating chance. Yang bukan creating chance justru, yang goal getter juga maksudnya. Kayak Baldanzi. Kayak Leao. Gitu. Sebenarnya Leao itu kalau misalnya dia golin, Leao itu kan striker. Iya, cuman kalau di FPL sama Serie A Fantasi entah kenapa ditaruhnya di midfield. Nah, iya, karena dia posisinya ngelebar kan. Kalau posisi striker yang ada di FPL ataupun di Serie A, bener-bener strikernya tengah. Bener-bener striker tengah biasanya gitu. Nah, itulah kenapa gue juga prefer milih midfield yang bisa ngegolin atau dalam hal ini striker yang kebetulan ditaruh di midfield. Biarpun Kandreva kemarin disetting di Salernitana sebagai second striker yang bukan sebagai midfield malah sama sekali. Taruhnya di belakang striker, tapi ya dianggapnya sebagai right midfielder lah ya. Nah, terus satu lagi yang menarik kalau dari approach saya, sebenarnya menarik buat gue aja sih. Gue juga yang tadi kan gue bilang gue rasional nggak rasional. Nah, nggak rasionalnya gue adalah gue juga milih pemain yang gue suka cara mainnya. Kalau lu kan ini ya dia. Tadi Aldi kan bilang gue milih pemain yang gue ngelihat dia ini penalty taker, corner kick taker ataupun free kick taker. Jadi itu bisa menambah chance dia untuk mendapatkan poin. Itu adalah logika yang sangat benar gitu. Itu gue nggak against itu baik banget. Tapi gue ada beberapa yang gue berdasarkan selera gue juga karena gue ngelihat gue ngefans sama cara dia main. Contoh. Itu dari tadi pemain yang dibilang lagi cedera terus gue pasang itu Mario Rui. Nah, Mario Rui di Napoli memang secara statistik Serie A Fantasi nih ya, itu tuh nggak sebagus siapa bek kanannya? Lorenzo. Tapi lu lihat cara mainnya Mario Rui kagak punya udel Pak. Lari naik turun, tiba-tiba dia passing, tiba-tiba dia motong bola. Nah itu nah itu gamblingnya gue tuh Pak. Jadi gue kayak ada nih gara-gara dia bikin apa kayak asis kayak, nah kayak gitu. Itu yang pembedanya gue biasanya kayak gitu. Ya musim lalu sih poinnya 143 sih ya. Biarpun di musim sebelumnya 230 ya cukup tinggi juga untuk ukuran back ya. Nah tapi itu juga mungkin kalau kita geser ke lu kan suka Lobotka ya. Sangat suka ya. Cuma lu gak pakai, gue tahu kenapa. Karena Lobotka itu sebagai jangkar kan. Jangkar doang. Iya. Dan itu nilainya nggak ada itu nggak ada di Serie A Fantasi ya. Iya, Serie A Fantasi ya. Gue juga musim lalu mungkin Brozovic sangat owning di lini tengah Inter, tapi Brozovic itu jarang bikin assist, jarang bikin gol. Iya. Nah, padahal secara distance coverage dia paling bagus lah di Serie A, paling luas. Cuman midfielder kayak gini tuh yang poinnya nggak efektif, maksudnya nggak bisa mendulang poin yang banyak. Itu yang saya sedih sebenarnya dari Serie A Fantasi dan saya butuh mungkin kalau ada improvement kayaknya itu deh yang perlu diimprove, kayak berapa kali lu di midfield nge-recover bola, terus habis itu
lu banyak passing gitu, misalkan per Iya. 100 passing atau per seberapa puluh passing lu dapat poin. Iya, Itu Tapi gamenya jadi nggak sesederhana Jadi ini, Pak. kompleks, Nah, inilah betul. maksudnya. Betul. Inilah yang jadi menariknya menurut gua ketika kita main Serie A Fantasi tuh kita harus agak ngebuang sudut pandang objektif kita terhadap seorang pemain dan gimana dia bermain di tim. Nah, itu maksud gua dibuang kan. Kadang-kadang kan kita ngelihat kayak Brozovic atau kayak Mario Rui atau siapalah. Iya. Lobotka cuma 2 poin Nah, kemarin. itu dia bener-bener vital kan sebenarnya kalau Sebenarnya. lu yang ngerti bola. Iya. Enggak, jangan gitu deh bahasanya. Realnya Kalau sih. lu yang emang ngefans tuh suka Yang sepak bola, nonton. iya lu ngelihat dia nggak mungkin lu bilang dia pemainnya jelek atau pemain jelek. Tapi secara Serie A Fantasi jadi Poinnya jelek. cuman- Jadi Iya, jelek, iya, jadi jelek. Ya secara itu ya poin, menurut iya. gua. Nah, itu benar. Aduh, sedih Ya, sih, sedih kayak gue pengen ironi mainin sih, gitu, gue pengen ironi. beli gitu, tapi kayak gue ngeliat kok poinnya segini gitu. Bener, Ya. bener. Tapi ya itulah serunya. Kita kadang harus ngelawan perasaan sendiri gitu. Iya. Untuk anjing sebenarnya gue tahu nih pemain bagus banget, tapi Iya. nggak bisa gue pilih gitu. Terus kalau ngomongin taktik kesukaan, lu 4-4-2 berarti di. Gua pasti akan ganti-ganti 4-4-2 atau 3-4-3 sih. Biasanya itulah ya, Iya. mungkin mirip-mirip juga sama gue. Gue juga sebenarnya gue lebih suka 3-4-3, tapi ngelihat dari point of view-nya Aldi tadi, gue jadi berpikir kayaknya memang 4-4-2 jadi cukup menarik. Kalau lu berapa? Kalau saya tetap pada 3-5-2 atau 3-4-3, tetap midfield yang gua pilih. Tapi tergantung dari materi pemain gua maksudnya siapa dia ketemu siapa gitu. Bisa jadi gua main pakai formasi 4 back kalau gua rasa back gua bisa mendulang poin. Ya, mungkin gini, kalau 4-4-2 lu akan punya cadangan 1 kiper, 1 back, 1 midfield, 1 striker. Jadi di mana misalnya 1 striker lu nggak ada yang main, 1 striker itu pasti akan naik kan. Betul. Nah, kalau 3 back, lu akan punya 3 back, 2 back cadangan. Iya, betul. Nah, itu kalau misalnya 1 back lu nggak main, cuma salah satu doang yang akan masuk naik ke atas Iya, gitu. iya, Gue sih betul. mikirnya agak ke situ sih, Pak. Iya, itu yang Luar jadi biasa problem ya sih, ternyata. hitungan apa namanya, rotasi di cadangannya yang menurut gue jadi agak kompleks karena perubahan taktik mempengaruhi perubahan strategi di cadangan juga kan. Iya, iya. Ya mungkin sih buat game week depan kayaknya gue akan lebih prefer 4-4-2 sih, ngelihat di mana back-back yang gue punya kayak lawannya lagi lawan tim-tim Nah, itu gue juga. amburadul juga, kayaknya gue mungkin akan arah ke 4-4-2. Nah, teman-teman, biar kita nggak cuman seru bertiga doang nih dalam hal ini. Gua optis sebenarnya itu mengajak para pendengar, para tifosi yang lain untuk bisa ikut bermain ya di Optis League gitu. Iya. Gimana kita juga bakal bikin ada hadiah yang sifatnya itu per minggu. Iya. Ada hadiah yang sifatnya itu per annual dalam artian entah per bulan, Per entah per season. 6 bulan. Kita sih pengen bikin liganya ini berakhir di paruh musim. Ya kan? Jadi nanti ada hadiah yang menanti. Jadi teman-teman itu silahkan join ke liganya. Bisa lihat Nanti di highlight kita juga di story bener, Instagram. nanti lihat juga di feed Instagram itu secara detail hadiahnya juga bakal kita jelasin di sana. Jadi silahkan kalau yang mau join biar nanti bisa ikut juga pembahasan-pembahasan ini. Betul. Kayaknya maksimum membernya berapa ya? Buktikan diri kalian bahwa kalian bisa lebih baik dari kami. Walaupun kami yakin kalian tidak lebih baik dari kami. Maksimum membernya nggak bisa nggak Kayaknya gue dibatasin nggak kan ya? tahu sih, tapi kayaknya bisa lebih. Kayaknya Bisa lebih ya. ratusan, bro. Iya. Iya. Ya mungkin nanti teman-teman yang memang interest mungkin bisa join langsung pakai code yang udah kita share di apa namanya Sosial media. di sosial media. Terus juga kalau butuh, misalkan nanti teman-teman kita butuh untuk bikin grup bareng, ntar kita bisa bikinin Telegram juga untuk Bener. ngobrol bareng, sekaligus juga sharing-sharing kita ya. bisa sharing banyak hal lah, bukan Iya. cuma tentang apa namanya Serie A Fantasi doang, tapi ya kalau lo ada butuh Lowongan bahas kerja. konten something gitu atau lu mau ngasih proyekan ke kita gitu. Iya. Itu kayaknya Bisa banget. MC kondangan juga bisa. MC kondangan pakai jersey bola kan belum pernah kan. Nah, Nah. ini kita bisa. Itu kita Banyak kita pokoknya gimmick-gimmick yang bisa dilakukan kita cukup banyak sih. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang tertarik, monggo mau DM juga silahkan gitu. Buat buat Serie A Fantasi maksud gue. Iya, benar. Nanti kalau kalian lihat ada 3 tim di atas, yang pasti ada nama gua di Crusader FC. Kenapa namanya Crusader FC gue juga nggak tahu asal isi. Ada Interismi, ada Aldi sama Kuda Bima, itu Reza. Nah, nanti kita hitungan
pemenangnya di luar dari 3 itu aja, karena kan kita udah main duluan dari game week 1 kan. Iya Karena kan benar. ini ngitung dari game week 1. Jadi kalau teman-teman mau ikutan langsung join aja, nanti kita ngitung pemenangnya dari member lain yang ikutan. Kita mah cuma buat seru-seruan aja. Bener. Betul, betul. Dan Kecuali juga emang kita lu mau bisa lawan gua bener. gitu. Kita juga bisa bikin kan kayak ya Hitungnya udah dari kita round berapa. main dari game week 5 nih. Walaupun secara perhitungan total liganya itu dari game week 1, tapi nanti kita kan bisa lihat per Ya, minggu Betul, kan, per game betul. week. Gue Jadi- juga nggak terlalu masalah lah. Gue juga Iya, pasti itu- cukup yakin menang juga mau game week berapa. Iya benar. Asal kalian mau berani taruhan sama gue, naruh berapa aja siapa yang menang. Mau gue yang ngasih hadiah atau lo mau ngasih hadiah ke gue, silahkan gue mah. Gitu. Jadi ngomong gua hadiahnya saat ini belum ditentukan ya. Belum cuman- ditentuin. Nanti mungkin teman-teman bisa cek di sosial media. Harusnya kita udah pas upload ini udah nentuin sih. Benar. Kurang lebih hadiahnya apa. Rumah sih kepikiran rumah di Pondok Indah. Enggak jangan. Oh, gitu. enggak. Oh iya. Enggak. Jangan. Jangan. Kalau kita Jangan kan sesumbar. bertiga berarti nggak ikutan, kita internal aja ya. Jadi kita setiap minggu akan ada challenge nih buat yang terkecil poinnya ya. Semoga Iyalah. yang ini komitmen Iyalah, ya. iya. Yang Nggak teman-teman juga kalau kita ada challenge gitu, komit lah. Misalkan apa kek, foto pakai jersey fans musuh kalian Waduh. gitu atau apapun. Itu seru juga ya. Itu seru lah. Ini Seru kita buat, juga. maksud gue kita gedein komunitas secara Serie A-nya Betul. lagi aja gitu, dan Iya, kita benar. bisa ketemu satu sama lain. Itu kita ngajak banget teman-teman untuk yang suka Serie A gitu, maksudnya biar jangan fans Inggris mulu yang Iya. punya komunitas ya. Iya, Jadi kita juga punya lah. ajang untuk ceng-cengan satu sama lain aja gitu. Itu Iya. sih menurut gua itu hal yang menyenangkan nantinya kalau kita Karena bisa saya jalanin. yakin para fans Serie A ini juga kita berangkat dari histori yang sama, kita berangkat dari ceng-cengan yang sama, yang kita dikatain bahwa ini liga orang tua, kita orang tua dan segala macam. Dan memang iya, tapi ya sudah, Iya, maksudnya iya, kita iya. amini dan kita nikmatin aja gitu Nikmati aja permainannya. memang itulah komunitas kita. Itu komunitas kita. Ya mungkin itulah ya. So far yang bisa kita sajin, jadinya lebih banyak bahas fantasi Serie A. Iya. Tapi menurut gua ini layak dibicarakan kok, karena ini jadi sesuatu Betul. hal yang seru ya. bisa kita omongin minggu ke minggu, dan jadi Betul. kita Iya. bisa nyerempet ke Serie A. Dan secara komunitas juga kita bisa membuka diskusi yang Betul. luas gitu ya. Betul. Coba, tapi kalau sebelum kita mengakhiri, nanti si Reza mengakhiri, mungkin gua mau minta masing-masing satu nama dari kita nih. Maksudnya rekomendasi lah satu nama yang anti mainstream untuk dipasang di game week selanjutnya. Charles de Ketelaere. Kalau lu siapa nggak? Gua bakal nyaranin buat pilih Eli Caprile, itu kipernya Empoli yang menggantikan kemarin siapa namanya, Vicario yang pindah ke Tottenham. Menurut gua itu layak dipilih. Kemarin Empoli lawan apa Empoli? Empoli kemungkinan lawan Monza. Monza. Kalau gua mungkin terakhir lawannya dari kipernya Rangga ya. Lawannya itu mungkin ada si Dani Mota. Oh iya. Tapi gua nggak tahu nih. Kemarin kan dia cadangan. Masuknya Iya. dari Apakah udah fit lah ya? Apakah udah fit atau belum nih? Makanya kalau gue sih dari untuk giornata selanjutnya mungkin si Dani Mota. Oke, itu pembahasan untuk episode kali ini. Iya. Cukup itu aja. Jadi kami benar-benar mengajak dari Optis untuk kawan-kawan bisa ikut Liga Serie A Fantasinya Optis, di mana kita memang tujuannya untuk bersilaturahmi, untuk berkomunitas gitu, untuk berdiskusi dan bisa ceng-cengan juga. Iya, Tapi iya. jangan baper-baper lah. Iyalah, Udah. Kita nggak buat ada lah. seneng-seneng gitu kan. Jadi itu aja. Terima kasih sudah mendengarkan teman-teman. Tapi sebelum saya tutup, Ya terima kasih. sebelum saya tutup Ya nih, ini permintaan dari ini kita. permintaan dari ini Permintaan nih, dari produser kita ini, konten manager kita ini. manager nih, Katanya disuruh bikin quotes Itali. Jadi quotes Itali bang. Ya. iya, ya udah, buat ini katanya buat dimasukin ke apa namanya, ke medsos ya. Medsos. Jadi ya Silakan Bapak. karena memang saya kan Italia asli ya, Iya. jadi ya memang Silakan Bapak Rangga. biasa. Ya mungkin ini sedikit aja quotes yang memang ini dari tahun 1200-an ya, mungkin pangeran apa namanya, Charles. Pangeran Charles Charles de Ketelaere. Charles de Ketelaere juga udah sempat berbicara masalah ini. Mungkin Juan Luque sia il cibo, bevi il te bottiglia sosro. Artinya Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Jadi ya itu teman-teman. Thank you semua yang udah Thank you. dengerin. Semoga Teh Botol Sosro mendunia. Thank you. Semoga minggu depan Sosro bisa masuk ke masuk Optis. ke sini. Masuk. Thank you. Thank you.